Sinopsis dari novel Si Putih ini yaitu berawal dari klan Polaris di kota yang memiliki teknologi terbaik dengan keadaan yang awalnya berdirinya gedung-gedung yang tinggi, terdapat taman, udara yang sejuk, hutan-hutan, lembah, gunung, dan makhluk hidup lainnya, dan bentang alam yang sangat menakjubkan. Harus hancur di porak-pondakan karena terdapat kerusakan, kekacauan karena adanya virus, dan rakyat Polaris akan dipindahkan di kota baru jika tidak terjangkit virus tersebut. Dan cerita ini dimulai ketika satu keluarga, yaitu anak kecil yang berusia 12 tahun yang bernama Nou dan orang tuanya harus terpisah karena Nou terjangkit virus ketika terjatuh ke tempat sampah. Dan ternyata di dalam tempat sampah tersebut terdapat virus. Ketika diperiksa di lorong evakuasi, detektor mendesing pelan ketika hologram yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi warna merah, dan itu tandanya Nou terjangkit virus tersebut. Dan robot yang lain telah menjatuhkan Nou hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Setelah itu, benda terbang itu meninggalkan Nou dan hanya membawa orang tuanya saja. 6 jam setelah lorong evakuasi disegel, gerimis turun mulai membasahi kota dan hanya menyisakan sisa-sisa runtuhan bangunan. Nou tersadar, mengerjapkan matanya, dan tubuhnya terasa sangat sakit. Dan setelah itu, terdapat kucing yang terjepit. Setelah menolong kucing tersebut, Nou hilang kesadarannya. Dan setelah 12 jam, akhirnya Nou tersadar dan ternyata dia mengalami demam. Hingga kemudian kucing itu membawa selimut dan memakaikannya. Setelah tengah malam, Nou kembali terbangun dan kerongkongannya itu perih. Selanjutnya, kucing tersebut membawakan air dan ternyata Nou memberi nama kucing tersebut dengan nama Si Putih. Dan keajaibannya, Nou bisa memahami bahasa binatang, terutama Si Putih yang menemaninya selama 5 tahun, karena Nou bertekad untuk menjumpai orang tuanya. Namun selama itu perjuangannya sia-sia, karena tembok pembatas yang menjulang tinggi tidak bisa dilalui oleh benda terbang tersebut. Dan Si Putih itu bukan kucing biasa, dia memiliki keturunan yang unik sekali. Dia adalah hewan kuno dari dunia paralel yang memiliki kekuatan. Dan setelah 5 tahun berlalu, ia memilih untuk berpetualang ke tempat yang lain. Ketika di perjalanan, Nou menemukan bangunan terpencil yang sedang dalam bahaya karena adanya ratusan banteng yang siap menghantam rumah tersebut, dan ternyata rumah tersebut itu milik Patua. Ketika akan dibantu, Patua menolaknya karena ia mengira hanya 1 atau 2 banteng saja. Setelah keluarnya ratusan banteng, Nou harus melawannya. Setelah berhasil melawan ratusan banteng dengan kekuatannya, akhirnya Patua ikut berpetualang bersama Nou dan juga Si Putih dan benda terbang tersebut. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Nou mendarat ketika Si Putih ingin makan, dan udara di sana terasa begitu hangat. Selanjutnya, Si Putih mengajak Nou untuk memasuki gua, dan betapa indahnya gua tersebut. Pemandangan yang sangat fantastis. Ada ruangan raksasa di perut gunung, dari 3 klik dengan tinggi yang menjulang. Bebatuan dari dinding gua mengeluarkan cahaya alamiah, menerangi ruangan besar tersebut. Setelah Si Putih memberikan tanda adanya bahaya, maka setelah itu ada 4 ekor singa salju menghampiri. Singa ini merupakan hewan buas penguasa pegunungan tersebut. Setelah dikejar oleh singa, Nou dan Si Putih berusaha menghindar dan melarikan diri. Namun pada akhirnya Nou harus melawan tanpa memakai gelang keamanan tersebut dengan keadaan yang mendesak. Tanpa diduga, Nou bisa mengeluarkan kekuatan dari tangannya dan dibantu Si Putih pun dengan lincah membantu Nou dengan membelit leher singa hingga akhirnya singa itu pun terkapar dan segera berlari menuju mulut gua. Ternyata kekuatan Nou itu berasal dari kode genetik, yaitu bisa membuat pukulan berdentum dan juga tameng transparan.
Dan di dalam gua tersebut, Patua menemukan perkamen yang menceritakan mengenai ilmuwan yang meninggal karena wabah penyakit yang menghampiri pada zaman itu. Setelah melanjutkan perjalanan, di malam hari pada saat itu cuaca sedang hujan dan banyak petir. Namun No melihat adanya hewan penguasa alam liar klan Polaris, larik api panjang itu keluar dari moncong hewan tersebut. Sayapnya terkembang lebar tak kurang dari 20 meter, mengepak-ngepak dan membuat angin kencang. Sementara tubuhnya dilapisi sisik baja berwarna gelap meliuk di udara. Panjangnya sekitar 30 meter. 4 kakinya dilengkapi dengan cakar sebesar betis manusia mengkilat. Begitu mengerikan sekali. Ternyata itu adalah naga yang sedang bertarung melawan 4 burung poenik. Mereka merupakan para pengendali hewan. Dan No segera meninggalkan dan kembali beristirahat di lapang dikelilingi pohon kaktus untuk makan siang, dan paruh perak yang dikendarainya mendarat di tengah kabut. Dan setelah selesai, paruh perak itu kembali mengudara. Setelah melihat hamparan tanah lapang terlihat bergerak, yaitu ladang gandum, No kembali mendarat. Ternyata di sana terdapat beberapa rakyat, dan mereka dijamu di sana dengan makanan yang sangat lezat. Pemukiman tersebut tidak terkena pandemi karena hidup dengan sekelompok kecil. Jika ada kabar wabah penyakit, maka pintu otomatis akan ditutup, sehingga sekelompok penduduk di dalam tidak bisa keluar dan penduduk yang dalam perjalanan pulang tidak bisa masuk hingga wabah berakhir. Dan penduduk di sana tidak menyukai penduduk yang berasal dari kota yang teknologinya itu sudah berkembang pesat, karena menurut mereka penduduk kota hanya bisa merusak alam yang ada dan merusak kota klan. Setelah selesai makan, mereka memberikan bekal minum. Selanjutnya No kembali melanjutkan perjalanan. Setelah hari mulai malam, No, si Putih, dan Pak Tua beristirahat di pinggir sungai. Namun ketika sudah larut malam, ada 4 kepiting yang berukuran besar, sebesar banteng, merayap mendekat dan merusak transparan tersebut. Hewan ini mencium aroma makanan dan menghancurkan dinding transparan dan tidak menemukan makanan apapun, hingga pada akhirnya kepiting tersebut menyerang No dan Patua. Dengan cepat, No segera melawan kepiting. Dengan bertambahnya kekuatan No dan juga si Putih, akhirnya bisa mengalahkan 4 kepiting besar tersebut. Setelah melanjutkan perjalanan, kembali No mendarat di kota Mahrib, kota persinggahan yang terbuka bagi pendatang. Akan tetapi, ada perbedaan kasta di sana, bahwa penduduk harus menghormati para pengendali hewan. Tidak boleh ada yang menghalangi jalan ketika mereka akan melewati jalan tersebut. Ketika sudah waktunya makan malam, No memesan makanan, dan tanpa diduga ada teman No yang bernama Skate. Ternyata Skate bekerja sebagai pelayan di rumah makan tersebut. Setelah asik berbincang dan menyelesaikan makan malamnya, No pamit dan tanpa sadar Skate memperhatikan temannya pergi. Padahal di belakang para pengendali hewan tersebut yang beranggotakan 12 orang akan melewati jalan, hingga pada akhirnya Skate tersungkur ke tanah karena ditendang oleh para pengendali hewan. No yang melihat temannya ditendang itu tidak terima. Ia kembali menolong Skate dan melawan para pengendali hewan tersebut, dibantu dengan si Putih, dan pada akhirnya No bisa mengalami kekuatan lompatan bonding 2. Hingga pada akhirnya burung flamingo tersebut terjatuh dan terbanting hingga atap ruangan. Kabar pertarungan itu melesat hingga tersebar di seluruh kota Mahrib, dan petualangan mereka kembali normal. Setelah malam tiba, mereka beristirahat di hutan yang pohonnya itu menyeramkan sekali. Setelah tetap akan bermalam di sana, saat tidur, No merasakan ada yang menjilat wajahnya. Setelah tersadar betapa terkejutnya dia karena yang menjilat wajahnya itu adalah akar pohon atau tumbuhan yang merambat. Ternyata nasib sama pun terjadi pada si Putih dan Patua.
Mereka dililit oleh pohon yang merambat. Setelah 48 jam bergelantung di atas pohon, akhirnya No mendengar bahwa kelemahan dari pohon merambat itu, mereka tidak menyukai suara yang keras. Hingga pada akhirnya No menyuruh Patua untuk bernyanyi. Dan benar saja, ketika mereka mendengar Patua bernyanyi, lilitan di badan No, Patua, dan si putih semakin longgar karena terganggu oleh suara tersebut. Dan pada akhirnya bisa melepaskan diri dari dan berhasil menaiki benda terbang. Setelah dirasa lapar, mereka berhenti di salah satu rumah makan, hingga menyebabkan para pengendali hewan memaksa masuk karena ingin bertemu dengan No dan menyerangnya dengan anjing yang mereka bawa. Namun ketika akan menyerang, ada wanita berpakaian gelap sekitar usia 40 tahun yang bernama Gia. Dia memiliki kekuatan yang bisa melakukan membekukan lawan. Hingga pada akhirnya pasukan pengendali hewan itu pergi karena kalah bertarung dengan wanita tersebut. Hingga pada akhirnya Gil berbincang dengan Patua dengan maksud ingin membawa si putih pergi. Namun ia tahu bahwa si putih telah memiliki ikatan dengan No dan itu akan sia-sia karena tidak bisa digunakan. Pada akhirnya perempuan itu pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Setelah melanjutkan kembali perjalanan, mereka kembali berhenti di lapangan yang sesak oleh penduduk. Namun tetap di sana ada para pengendali hewan. Dan ternyata No, Patua, dan si putih disuruh untuk menaiki perahu. Selanjutnya mereka sampai untuk menemui Jenderal Uhlar dan menawarkan jabatan kepada No dan Patua, akan tetapi No menolaknya hingga pada akhirnya Jenderal Uhlar itu menantang No dan menyerangnya. Hingga pada akhirnya No kalah bonding dengan jenderal tersebut. Selanjutnya, No, Patua, dan si putih diturunkan di dermaga dengan kondisi si putih tidak bergerak sedikit pun lemah. Dan pada akhirnya, No segera mencari tabib. Datanglah 2 burung poinik membantu untuk menemukan tabib dan dalam perjalanannya akan melewati hutan yang tadi dilalui oleh No, yaitu banyaknya sulur-sulur tumbuhan. Di tengah melewati hutan tersebut, datanglah tabib untuk mengobati si putih, dan akhirnya si putih itu sembuh dan naik bonding. No akan kembali melanjutkan misinya, yaitu akan kembali ke Jenderal Uhlar untuk membebaskan Sket setelah pertarungan selesai. Hingga pada akhirnya No dan si putih bisa mengalahkan Jenderal Uhlar. Dan hingga pada akhirnya naik bonding menjadi level 8. Setelah selesai bertarung dengan Jenderal Uhlar, No kembali ingin bertemu dengan orang tuanya. Ia kembali ke kota Setelah No berada di lubang itu, saat si putih akan menyusulnya masuk, ada naga yang dengan cepat membawa si putih pergi hingga pada akhirnya No dan si putih itu terpisah.